Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita mengucapkan moto gereja kita. GMI Kana. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama, itulah caranya. Amin. Mari sama-sama kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Mari sama-sama kita rendahkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita lebih dalam, ku menyembah.
kerajaan surga. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Untuk hari ini Tuhan boleh sediakan kepada kami, di mana kami boleh kembali merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Tuhan terima kasih. Tuhan sudah boleh sertai kami pada hari ini sampai ke tempat ini. Biarlah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Fokuskan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh dapat menerima firman-Mu yang akan menjadi kekuatan baru bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Fokuskan hati dan pikiran kami Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita, mari kita sama-sama naikkan pujian kita, serukan namanya. Rasuli di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali duduk.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat kembali pujian kita untuk Tuhan. Walau 1000 rubah. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kebaikan-Mu Tuhan sungguh nyata atas hidup kami. Namun kadangkala kami hanya terlalu fokus kepada awan gelap yang hanya sementara itu Tuhan. Tapi kami lupa bahwa sebelum kami menghadapi awan gelap, jauh sebelum itu semua terjadi, kesulitan demi kesulitan kami dapat lewati itu semua karena kasih karunia. Hari ini kami mau belajar Tuhan. Tolong ajari kami yang seringkali lupa. Tolong kami yang kadangkala seringkali hanya melihat kesulitan daripada kemurahan Tuhan yang dahsyat. Ampuni kami kalau selama ini kami mengeluh, bersungut-sungut, marah. Karena kesulitan-kesulitan yang terjadi silih berganti, tidak seolah-olah tidak berhenti dalam hidup kami. Tapi kami sadar Tuhan, kami butuh Engkau. Tanpa-Mu kami gak bisa lewati semua ini. Masa-masa pandemi yang sulit ini Tuhan, terbukti kalau hari ini kami masih bisa hidup. Itu karena kebaikan Tuhan yang nyata atas hidup kami, yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun juga. Sementara kami mendengar satu dengan yang lainnya pada berjatuhan, ada yang meninggal dunia. Tapi kami masih diberi hidup hari ini, bisa ibadah, itu mujizat Tuhan. Itu mujizat. Dan terima kasih. Tolong Tuhan, bantu kami supaya menghargai mujizat ini. Sehingga kami tidak hanya memfokuskan pada masalah yang besar, tapi kami harus, Tuhan tolong supaya bisa memfokuskan bahwa di balik masalah yang besar, ada Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kami. Sekalipun hari ini kami tidak melihat jawaban itu, bukan berarti Tuhan tidak menolong. Tetapi Tuhan sedang dan akan dan pasti. Sekalipun kami tidak mengerti caranya, sekalipun kami tidak mengerti bagaimana solusinya, sekalipun kami tidak mengerti bagaimana peristiwanya yang akan Tuhan nyatakan. Tetapi inilah pelajaran iman yang Tuhan sedang ajarkan dan ujian iman yang sedang kami hadapi. Kami harus melihat Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi. Kami harus mengimani bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami bawa Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau menolong Tuhan, pribadi lepas pribadi. Jamaah mereka, baik Pak Agus, Angelika, pulihkan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Juga mamanya Ibu Sinta, Tuhan juga jamaah. Bahkan kami juga berdoa Tuhan. Kami menyerahkan untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Engkau jamah Tuhan, Ibu Sumarlan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Oleh biru darah Tuhan Yesus, segala kanker, tumor itu bisa dicabut dari tubuhnya dan Tuhan yang memulihkan. Kami juga berdoa Tuhan. Hari ini kami yang punya pergumulan yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi Tuhan jawab pergumulan kami, kesulitan kami. Sehingga kami boleh melihat Tuhan. Dan juga Tuhan, hari ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu juga sama seperti jemaat yang lainnya. Kami semua sama Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh urapan-Mu. Kami butuh penguatan dari Tuhan. Roh Kudus, bicaralah. Ampuni segala dosa kami, layakkan kami. Supaya kami boleh mendengar firman. Dan firman-Mu menguatkan kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Satu sukacita buat saya bisa bertemu dengan saudara-saudari. Amin. Walaupun masa-masa yang sulit kita bisa lewati bersama. Saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu,
Mari kita membuka satu bagian. Hari ini kita akan belajar surat Kolose. Kolose pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Biasanya kalau pembicara tidak mau mengupas Kolose 1 ayat 1 sampai 2, biasanya digabung dengan perikop yang lain. Tapi hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk belajar dari sebuah salam. Kenapa? Di dalam sebuah salam ada satu pesan rohani. Ada satu pelajaran rohani yang Tuhan pasti akan berikan kepada kita. Untuk kita boleh tetap kuat menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita pada saat ini. Kolose pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Next. Bapak Ibu yang tidak mempunyai Alkitab boleh membaca bersama-sama saya di teks di depan. Bagi Bapak Ibu yang ada Alkitab boleh dibuka, bersama-sama kita baca. 1, 2, 3, Kolose 1 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3 ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Next. Kita perlu tahu jemaat di Kolose itu di mana? Jemaat di Kolose itu di Asia Kecil. Karena Kolose dari kata kolosal, menakjubkan. Kota ini pada waktu zaman-zaman perjanjian baru, ini kota yang ada industri besar di situ, ada wool dan tekstil. Dan Kolose ini sebenarnya di mana, teman-teman? Bapak Ibu, ini sekarang berada di Turki. Kalau Bapak Ibu lihat Turki, Kolose berada di Turki. Ya. Dan jemaat ini tidak didirikan oleh Paulus, enggak. Tapi jemaat ini didirikan oleh Epapras. Epapras yang menjadi rekan kerja Paulus. Luar biasa ya. Next. Nah, siapa yang menulis dan dalam keadaan bagaimana? Dan mengapa dan kapan surat ini ditulis? Kita bisa lihat yang menulis ini Paulus. Kapan surat ini ditulis? Surat ini ditulis pada waktu dia di penjara. Tidak mudah saudara jadi tahanan Romawi pada saat itu. Di mana dia di penjara bukan karena dia berbuat jahat. Bukan karena dia mencuri. Bukan karena dia melakukan perkara yang melanggar hukum. Tetapi karena dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan orang menolak. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, seperti Muhammad Kece yang sekarang di penjara, benar? Ya. Seperti itulah Paulus. Kira-kira. Karena imannya, sehingga dia apa yang terjadi? Dia harus mengalami aniaya. Dan mengalami apa? Pemenjaraan. Dan surat itu ditulis tahun 63 Masehi. Nah, ketika dia menulis surat ini, dia katakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dari Timotius, saudara kita. Nah, Bapak Ibu, Timotius walaupun dia bukan rasul, tapi dituliskan di sini. Apa maksudnya? Memang surat ini Paulus yang punya ide untuk menyusun surat. Tetapi juga Timotius ini menjadi apa? Juru tulisnya Paulus. Membantu Paulus untuk menuliskan surat itu. Nah, sekalipun dalam penjara, kita bisa lihat, ya, sekalipun Paulus nggak kenal jemaat yang dirintis Epapras, yaitu jemaat Kolose, tapi Paulus itu rindu untuk menguatkan iman mereka. Nah, apa tujuan surat ini ditulis? Next. Surat ini ditulis supaya apa? Supaya mengatasi ajaran sesat yang sedang mulai berkembang. Ya. Ajaran Yudaisme yang mengutamakan harus disunat. Juga ajaran Gnostik, ya. Yang kalau tidak hati-hati jemaat bisa terjebak dengan pengajaran yang sesat.
dalam rangka itulah Paulus menuliskan surat Kolose ini. Next. Nah, ini satu pertanyaan yang perlu direnungkan Bapak Ibu. Pelajaran rohani yang bagaimana yang kita bisa ambil? Sehingga ketika kita baca salam ini, kita bisa memetik pelajaran rohani untuk menguatkan iman kita di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu, mungkin hari ini pergumulan kita tidak sama dengan Paulus. Mungkin kita tidak dipenjara. Mungkin kita tidak dianiaya oleh karena memberitakan firman Tuhan. Tetapi setiap manusia pada intinya dalam hidup pasti menghadapi persoalan dan pergumulan. Walaupun mungkin kita tidak dipenjara seperti Paulus, kadangkala masalah memenjara kita dalam pikiran kita sehingga kita seolah tidak bisa lagi menemukan jalan keluar. Kadangkala sekalipun kita tidak melihat itu jawaban, tetapi kita melihat apa? Pelajaran rohani yang akan diberikan Paulus. Bagaimana dia menghadapi masalah ketika dia menghadapi pergumulan. Itulah yang mau kita pelajari. Itu yang mau kita terapkan di dalam kehidupan kita. Next. Kolose 1 ayat 1. Sama-sama kita ucapkan ya Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Dan Timotius, saudara kita. Next. Pelajaran apa ya Bapak Ibu yang bisa kita ambil? Yang pertama Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan yang menyadari bahwa ia adalah utusan Kristus yang ada karena kehendak Allah. Sehingga maka kehadiran seorang hamba Tuhan itu dapat menjadi berkat sekalipun di tengah situasi yang sulit. Saya ulangi. Seorang hamba Tuhan yang menyadari bahwa ia adalah utusan Kristus yang ada karena kehendak Allah. Maka kehadiran seorang hamba Tuhan dapat menjadi berkat sekalipun dia menghadapi situasi yang sulit. Next. Bapak Ibu, kita mau belajar apa arti kata rasul. Dalam bahasa asli rasul, Yunani apostolos itu artinya apa? Yang diutus. Artinya apa? Juru bicara resminya Tuhan. Duta besarnya Tuhan. Sehingga dia mewakili Tuhan untuk berbicara kepada jemaat. Jadi barang siapa yang menolak utusan Tuhan, bukan saja menolak utusan itu, tapi menolak Tuhan yang menyampaikan pesan melalui utusan ini. Dan kita coba eksegesi lagi apa arti kehendak Allah. Next. Kata kehendak Allah itu artinya apa? Keinginan, kesenangan, kemauan, hasratnya Tuhan, kemauan Tuhan. Jadi dengan kata lain, Paulus katakan saya ini utusan Tuhan, saya bicara bukan atas nama saya bicara bukan atas keinginan saya bicara bukan atas kehendak saya, bahkan saya dipilih bukan karena saya mau, tapi karena Tuhan yang mau. Dan Tuhan ingin saya berbicara, dan Tuhan ingin saya menyampaikan pesan, dan semuanya atas keinginan Tuhan. Next. Sehingga kita belajar Bapak Ibu, ketika dia menulis ini, situasinya bukan enak. Dia mengalami situasi serba tidak pasti. Dia mengalami penjara tidak tahu kapan selesainya. Bahkan menurut sejarah, dia akhirnya dihukum mati di Roma. Dan perjalanan dia dari satu penjara ke penjara menuju ke Roma itu tidak mudah. Tetapi kita mau belajar Bapak Ibu. Ini menjadi teladan buat kita. Ketika dia menghadapi situasi yang sulit seperti ini, coba kalau kita memposisikan diri kita di posisi dia. Tentu rasanya nggak enak. Dari penjara ke penjara yang tidak pasti. Kira-kira kapan selesainya, apakah dia dibebas atau dihukum mati. Padahal kita tahu tentu dari sejarah bahwa dia dihukum mati. Tetapi pada saat dia menjalani, dia tidak tahu Bapak Ibu. Tetapi apa yang membuat dia tidak fokus kepada masalahnya. Tapi dia fokus kepada panggilan Tuhan, kehendak Allah. Ini rahasianya. Paulus tidak berfokus pada masalahnya di penjara. Dia tidak menulis surat dan menyatakan pergumulannya di penjara. Tidak ada satu kata pun yang seolah-olah dia menyesal di penjara karena memberitakan kabar baik. Tetapi dia belajar Bapak Ibu. Untuk melihat semuanya itu karena kehendak Allah.
Sekalipun situasi yang sulit dialami itu semua kehendak Allah dan tujuannya bukan untuk dirinya. Mengapa dia melakukan ini? Pertama, karena Paulus menyadari ia menjadi rasul bukan kehendaknya sendiri tapi kehendak Allah. Dan dia ingin supaya jemaat tidak murtad tapi hidup dalam kebenaran. Dan yang kedua, karena Paulus begitu mengasihi jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kala pergumulan dalam hidup kita tidak diundang, tidak diminta bisa terjadi. Contohnya seperti pandemi. Siapa yang menyangka Bapak Ibu? Pandemi membuat kita akhirnya harus berpisah 1,5 tahun untuk tidak ibadah di gereja, tapi ibadah secara online. Siapa yang menyangka tiba-tiba masalah krisis bisa terjadi? Siapa yang menyangka tiba-tiba penyakit bisa terjadi? Siapa yang menyangka tiba-tiba hutang piutang bisa terjadi? Siapa yang menyangka tiba-tiba rumah bisa dicuri? Siapa yang menyangka tiba-tiba seseorang yang kita kasih dipanggil Tuhan dan mati? Siapa yang bisa menyangka tiba-tiba kita bisa di PHK dari pekerjaan? Siapa yang menyangka? Tidak ada yang menyangka. Tetapi Bapak Ibu, kadang-kala kita ketika kita nggak kuat, kita bisa berkata begini, Tuhan kenapa kau izinkan ini terjadi Tuhan? Dan kita mulai berkutat kepada masalah dan terus merasa diri gelisah. Tapi Bapak Ibu, saya ngomong seperti ini bukan mau mengatakan hanya Bapak Ibu aja ngalami, saya enggak. Kita semua, Bapak Ibu dan saya sama-sama mengalami masanya sulit, masa pandemi ini. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari Paulus. Bahwa kita belajar untuk coba tenangkan diri. Karena kita sadar kalau kita marah-marah, kita marah dengan situasi, marah keadaan, marah dengan Tuhan sekalipun, kita tidak akan bisa menemukan solusi. Tapi mari kita belajar dari Paulus. Dia enggak marah sama Tuhan. Dia enggak marah dengan situasi. Tetapi dia belajar. Oleh karena kehendak Allah. Dia belajar, ada kehendak Allah. Aku harus belajar. Dan oleh karena kehendak Allah itu dia belajar untuk mengasihi jemaat. Bukan mengasihi dirinya sendiri. Dan itulah rahasianya. Sehingga orang bisa melihat kasih Kristus dalam diri Paulus. Next. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya pernah membaca satu kisah. Dan menonton sebuah kisah. Saya lupa namanya. Ini artis Hong Kong Bapak Ibu ya. Dia seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bayangkan dia ini ganteng laki-laki, dia mau nikah sama kekasihnya. Tetapi yang sedihnya Bapak Ibu, sebelum pernikahan itu terjadi, dia sudah diagnosis. Dia diagnosis sakit kanker. Stadium terakhir, kaget. Dan apa yang terjadi saudara? Makin hari kanker itu makin ganas. Dia udah pergi kemana-mana, udah panggil pendeta mendoakan dia. Dan dia berharap pendeta berdoa supaya terjadi mujizat. Bukan mujizat, tapi penyakitnya makin besar. Kankernya itu sudah sampai bola basket, Bapak Ibu. Tetapi yang salutnya saya ketika di akhir cerita, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan situasi. Tapi dia berkata seperti ini Bapak Ibu. Kepada setiap orang yang lewat dia bilang, Yesus mengasihimu, lihat. Aku bisa seperti ini, aku bisa tahan dengan penderitaan ini karena Yesus mengasihi. Yesus juga mau supaya kau kenal kasih Yesus. Setiap orang melihat dia nangis saudara. Orang yang mau bunuh diri lihat dia gak jadi bunuh diri saudara. Bertobat. Kenapa? Karena dia katakan apa? Aku mengalami ini. Sekalipun aku sakit, sekalipun seperti ini, Tuhan tetap mengasihi aku. Sampai waktu dia meninggal Bapak Ibu. Ini luar biasa. Biasanya lagu pegabungan orang menangis, ya kan? Ini menangis dengan sorak-sorai. Kenapa? Karena dia percaya kematian hanyalah sarana untuk menghadapi hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Karena ini kasih Tuhan, ini juga menjadi satu perenungan buat kita. Gimana kalau seandainya kita dikasih kenyataan
yang tidak sama seperti apa yang kita doakan. Gimana seandainya penyakit yang kita doakan tidak sembuh? Bagaimana pula kalau seandainya kondisi yang kita hadapi tidak makin membaik? Bagaimana pula kalau kita berdoa, Bapak Ibu, minta pergumulan itu jauhkan, tapi Tuhan bilang, no, kau harus jalani pergumulan itu. Tapi mari belajar seperti Paulus, Bapak Ibu. Dari Rasul Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah. Kalau kita sadar bahwa kita ini ada karena kehendak Allah, maka kita hadir untuk menjadi saluran berkat. Maka fokus kita seharusnya bagaimana, Bapak Ibu? Next. Bukan kepada situasi, tapi kepada kehendak Allah. Ini yang harus ada di dalam hidup kita. Kemudian, ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka kita harus menyadari kehadiran kita di tengah jemaat harusnya menjadikan kehadiran kita untuk menguatkan iman jemaat. Karena kita mengasihi jemaat. Kita mengasihi saudara-saudara kita. Sebenarnya di antara kita, ketika kita mengalami pergumulan, kesulitan, ketika kita sama-sama mengangkat beban, saling mendoakan, saling menguatkan, maka mujizat Tuhan terjadi. Bapak Ibu, kalau kita hanya fokus marah, kita fokus hanya kepada diri sendiri, lalu kita menjadi asosial, kita nggak mau bergabung dengan persekutuan, kita menjauh, kita akhirnya mengisolasi diri. Itu justru bukan membuat solusi, itu menambah frustasi. Tetapi ketika kita punya masalah yang belum selesai, mari kita tetap fokus pada kehendak Tuhan. Lakukan pelayanan apa yang Tuhan inginkan. Lakukan itu dan percayalah. Walaupun jalan itu belum terbuka, satu saat nanti Tuhan akan bukakan. Amin. Seperti apa maunya Tuhan, bukan maunya kita. Dan kalau maunya Tuhan, itu pasti lebih terbaik daripada maunya kita. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu. Next. Sama-sama kita baca Kolose 1 ayat 2, 1, 2, 3 ya. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya di dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Nah, pelajaran apa yang kedua, Bapak Ibu? Kalau tadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar bahwa seorang hamba Tuhan yang menyadari bahwa ia ada utusan Kristus yang ada karena kehendak Allah, maka kehadiran seorang hamba Tuhan itu dapat menjadi berkat sekalipun di tengah situasi yang sulit. Maka pelajaran yang kedua, Bapak Ibu. Next. Sama-sama kita baca. Ya, next. 1, 2, 3 ya. Setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah saudara kudus yang diberikan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah saudara yang kudus. Kita semua bersaudara. Dan bukan hanya kita bersaudara, tapi kita juga diberikan apa? Diberikan kasih karunia. Diberikan apa? Diberikan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Next. Nah, kata kudus ini Bapak Ibu. Dan kata saudara kita mau pelan-pelan belajar Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu, kalau kita lihat kata saudara, adelphoi, itu lebih dari teman. Lebih dari teman karena apa? Dipersatukan oleh Kristus. Sehingga kita bersaudara bukan hanya di bumi ini, sampai pada kekekalan. Kalau tidak di dalam Kristus, maka hubungan darah pun hanya berhenti sampai di bumi. Tetapi kalau di dalam Kristus, maka itu akan berlanjut sampai pada kekekalan. Dan kita punya hubungan yang erat satu dengan lain. Sehati, sepikir, satu jiwa, satu hati. Dan kata kudus, dari kata kados artinya apa? Dipisahkan, Bapak Ibu. Artinya apa? Orang percaya kepada Kristus adalah orang kudus. Saudara satu dengan yang lainnya di dalam iman. Ucapan ini mau mengatakan apa? Bahwa ada satu persekutuan erat. Semua anggota terikat kepada kesetiaan pada Kristus. Next.
untuk orang-orang kudus inilah Paulus memberi salam yang merupakan ciri khas Paulus untuk menekankan arti rohania. Next. Nah, salam yang dia berikan, kasih karunia, charis, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Salam Paulus dia akrab Bapak Ibu, ya, dan menyentuh hati. Kasih karunia adalah niat baik Allah yang tidak bersyarat terhadap pria dan wanita secara tegas. Dinyatakan dalam karya penyelamatan Kristen. Dan ini adalah nuansa Kristus. Kasih karunia. Kasih karunia itu adalah kasih yang diberikan bukan karena kebaikan kita. Diberikan justru karena sekalipun kita tidak layak, sekalipun kita tidak berhak, sekalipun mungkin kita tidak punya hak untuk menuntut, tapi itu diberikan. Itulah namanya kasih karunia. Dan kasih karunia itu terbukti ketika kita boleh diselamatkan dari dosa kita. Tuhan mengasihi kita, memilih kita, mengampuni kita. Sekalipun kita lemah, tidak berdaya. Dan yang kedua, kata yang perlu kita belajar adalah kata damai sejahtera. Kalau dalam bahasa Yunani Irene, tapi kalau di dalam bahasa Ibrani Shalom, apa artinya? Artinya damai, yang lebih dari sekedar kata damai tanpa perang. Bukan hanya damai itu tanpa perang, Bapak Ibu. Melebihi itu. Damai itu apa? Next. Kondisi yang melebihi dari sekedar tidak adanya perang. Atau ketenangan jiwa. Shalom itu lebih daripada itu semua. Shalom itu berbicara apa? Berbicara keutuhan hidup. Shalom itu berbicara kesehatan. Berbicara tentang kesejahteraan. Berbicara keamanan, kemakmuran, keutuhan, integritas, dan berbicara tentang kesempurnaan. Shalom itu dikatakan kita bisa merasakan damai di tengah badai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, maka kita harus percaya bahwa Tuhan tidak izinkan kita sendiri. Ada saudara-saudara seiman, inilah yang bisa saling menguatkan sebagai satu persekutuan. Bapak Ibu, saya mau katakan, ada rahasia dari damai sejahtera. Itu terletak pada apa? Hubungan kita dengan Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja. Hubungan kita dengan saudara seiman. Kadang orang Kristen bilang, saya gak butuh saudara seiman, saya butuh Yesus. Enggak, Bapak Ibu. Salib ini ada dua sisi. Sisi dari atas ke bawah itu hubungan kita sama Kristus. Tapi satu sisi lagi, hubungan kita antar sesama yang percaya kepada Kristus. Kalau tidak ada ini, maka ini bukan salib, Bapak Ibu. Ini palang. Tiang. Tetapi salib artinya apa? Kita punya hubungan dengan Kristus. Tapi kita juga punya hubungan dengan saudara seiman. Karena itu Bapak Ibu, waktu kita mengalami pergumulan, jangan jauhkan dari persekutuan dengan saudara seiman. Kita sangat butuh. Waktu kita merasa beban itu begitu berat, kita butuh sama-sama saling mendoakan. Mari hadirlah di persekutuan doa walaupun virtual, walaupun dengan Zoom, hadir. Karena itulah yang menguatkan. Saudara, ketika kita hadir, 2-3 orang hadir dalam nama Yesus, Yesus hadir. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Next. Kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan. Kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan. Kenapa? Karena di balik pergumulan dan kesulitan itu ada ujian terhadap kedewasaan iman kita. Di balik pergumulan dan kesulitan ada ujian kedewasaan iman kita. Satu suku di Indian punya tradisi Bapak Ibu. Kalau seorang mau dia untuk menjadi dewasa, dianggap dewasa, maka dia harus, anak ini ditutup matanya Bapak Ibu. Setelah ditutup matanya, anak ini harus dibawa ke hutan, diam-diam dibawa,
Dan setelah itu diikatkan di sebuah pohon, lalu kemudian matanya dibuka. Dia tidak boleh berteriak. Ketakutan, panik, kalau enggak gagal. Dia harus ulang lagi. Dan butuh waktu lagi. Jadi ditunggu sampai malam hari, ya. Lalu pergilah orang yang mengikat anak ini, ya kan? Anak ini ketakutan. Ketika dia lihat rupanya di depan ada harimau, dia makin ketakutan. Kenapa? Karena dia terikat. Dia nggak bisa buat apa-apa. Waktu dia terikat, dia mau bilang apa, nggak boleh, teriak, gagal. Jadi apa yang harus dia lakukan? Ketika tiba-tiba harimau itu mau mendekat, mau menerkam dia. Tiba-tiba apa yang terjadi? Dari belakang ada anak panah. Sap. Ternyata Bapak Ibu, ayahnya tidak meninggalkan anak ini seorang diri. Ayahnya siap dengan panah. Ketika harimau itu mau menerkam, harimau itu mati. Bapak Ibu, kadang-kala Tuhan juga melatih kita seperti ini Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami yang namanya lembah kekelaman Bapak Ibu. Tapi sadarkah kita, sekalipun di lembah kekelaman, kita tidak perlu takut bahaya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Kasih karuniamu dan damai sejahteramu itulah menyertai aku. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam hidup ini kita itu menghadapi apa? Seperti kaki kanan dan kaki kiri. Bapak Ibu tahu? Kaki kanan, itulah kita mendapatkan apa? Berkat. Benar? Kasih karunia, damai sejahtera. Tapi kaki kiri Bapak Ibu, apa? Ujian. Kadang-kala kita di dalam kehidupan ini, kita dapat berkat, tapi juga lupa kita dapat ujian. Kita dapat berkat, kita dapat ujian. Seperti kaki kita melangkah. Ketika kita melangkah, kita selalu akan diperhadapi berkat dan ujian. Tetapi waktu kita diuji Bapak Ibu, kadang-kala secara manusia kita stres. Aku gak bisa buat apa-apa. Apa yang harus aku buat? Ini di luar kemampuanku. Sadarlah, waktu kita sadar ujian itu berat, kita jangan merasa seorang diri. Karena ada Tuhan. Ada kasih karunia. Dan ada damai sejahtera. Yang menyertai kita dari siapa? Dari Tuhan kita. Allah Bapa kita menyertai kamu. Jadi waktu kita imani ini Bapak Ibu, maka kita akan kuat. Next. Karena itu, hidup kita sebagai orang percaya kepada Kristus, maka kita ini bukan milik kita sendiri, tapi milik Kristus. Kita dipisahkan untuk kemuliaan Allah. Sadarkah kita Tuhan melatih kita supaya apa? Supaya kita memuliakan Dia dan melalui hidup kita orang lain bisa melihat kemuliaan Bapa. Lalu sadarkah kita sebagai orang percaya kita diberikan kasih karunia, damai sejahtera? Dan oleh karena itulah, maka sekalipun di tengah tantangan, kesulitan, pergumulan kehidupan kita, mari kita lihat kasih karunia dan damai sejahtera. Boksu, mudah sekali kamu ngomong gitu. Apakah kamu gak pernah mengalami pergumulan yang kamu sendiri gak bisa hadapi? Iya, saya ngadapi Bapak Ibu. Ngadapi, hari ini ngadapi. Dan akan terus menghadapi. Tetapi rahasianya adalah Bapak Ibu, selalu saya ingatkan diri saya pada firman. Amin. Firman itu ingatkan. Walaupun mujizat belum terlihat, tapi imani Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Sehingga apa? Sehingga walaupun kadang-kala kita nggak tahu solusinya, kita harus tetap berani seperti anak kecil itu. Aku tidak akan takut bahaya karena ada Papaku yang menjaga. Siapa Papaku? Bapa di surga. Amin. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Next. Biarlah melalui dua pelajaran rohani ini kita bisa dikuatkan iman kita. Melalui dua pelajaran rohani ini iman kita boleh dikuatkan. Sehingga ketika kita mengalami pergumulan kesulitan, kita tetap kuat. Yang pertama pelajaran rohaninya adalah seorang hamba Tuhan harus menyadari bahwa ia adalah utusan Kristus. Dan dia ada karena kehendak Allah.
dan kehadirannya dapat menjadi berkat sekalipun di tengah situasi yang sulit. Dan yang kedua, setiap orang percaya kepada Kristus adalah orang kudus yang diberikan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menguatkan iman kami di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah pergumulan, dan kami melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti, terus menyertai kami. Ajarkan kami Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, kami tidak fokus pada kesulitan, tapi kami fokus pada kasih karunia Tuhan yang memberikan damai, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan ketenangan, memberikan sukacita, memberikan aman dan damai sejahtera meski di tengah badai. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Tapi Engkau tahu pergumulan kami yang berat ini Tuhan. Tolong Kau berikan solusi. Tolong Tuhan, ajarkan kami untuk tidak panik. Ajarkan kami untuk tidak depresi dan frustasi. Ajarkan kami untuk tidak memaki-maki diri kami sendiri atau marah terhadap Engkau. Ajarkan kami untuk melihat bahwa Tuhan tetap menyertai kami, tetap mengasihi kami, dan tidak pernah berhenti mengasihi kami, dan selalu memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Sehingga sadarkan kami dipisahkan untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kesenangan kami, tapi untuk kehendak Tuhan. Untuk itulah kami dipanggil untuk menjadi berkat. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kami bukan untuk mengutamakan keegoisan kami, tapi untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita imani firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dengan kita menaikkan pujian kita, mengejar hadir-Mu.
Setiap kataku kau pun menunggu. Kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, mengikatkan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi kalau kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita, mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh. Ya, shalom. Kita doakan dan kita juga wujudkan visi satu-satu dalam 1 tahun, 1 orang yang sudah dimuridkan paling sedikit memuridkan 1 jiwa. Kita doakan dan kita lakukan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mulai minggu depan kita akan buat persembahan sosial untuk kegiatan sosial kita. Jadi Bapak Ibu nanti ada kotak di belakang, nanti kami sediakan di belakang bisa diisi. Dan Bapak Ibu, saya memberitahu bahwa ada persekutuan doa via
Zoom meeting setiap hari Rabu jam 9.15. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut silakan. Itu pesan alamatnya. Zoom meeting akan kita berikan pada saat hari hanya. Jadi Bapak Ibu boleh di grup ya melihatnya. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati.